Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Ditelantarkan dan dicampakkan saat aku hamil besar. 3 tahun kemudian ku buat suamiku menangis menyesal. Ternyata pernikahan kami sederhana, namun terasa seperti surga yang penuh cahaya. Bayu, pria tampan dari keluarga berada, begitu manis dan penuh perhatian di awal. Tatapannya yang lembut dan senyumannya yang memikat, membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku, Rani, gadis kampung biasa, yang selama ini hidup dengan mimpi-mimpi sederhana, kini tiba-tiba bisa berdiri di altar, menyandang gelar istri seorang pria yang begitu sempurna. Rasanya seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sementara. Malam pertama kami terasa begitu indah, meski aku merasakan sebuah kecanggungan yang tak terucapkan. Kami baru saja menyelesaikan jamuan makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan. Bayu memelukku, menatapku dengan mata penuh cinta. "Kita akan bahagia, Rani," katanya. Suaranya penuh keyakinan. Aku percaya padanya. Setidaknya pada malam itu, semua tampak seperti mimpi indah yang tak ingin berakhir. Namun, keesokan harinya, bayangan pertama dari kekelaman pernikahan kami mulai muncul. Ibu mertuaku, yang selama ini aku kenal sebagai wanita penuh angin, mulai menunjukkan sikap dingin dan tajamnya. Ketika aku dan Bayu baru saja selesai sarapan bersama, dia datang menghampiri kami. Senyumnya yang terlihat dipaksakan langsung membuat hatiku merinding. "Rani, kamu harus tahu diri, ya," katanya. Suaranya yang lembut terkesan berlapis penuh sindiran. "Kamu perempuan kampung, jangan berlebihan. Jangan sampai suamimu bosan dengan tingkahmu yang aneh itu." Aku terkejut. Mulutku terasa kaku, tapi aku berusaha tersenyum. "Tentu, Ibu, saya akan belajar." "Belajar?" Ibu mertuaku terkekeh sinis. "Belajar apa? Menjadi istri yang baik itu bukan hanya soal penampilan. Kalau sudah menikah dengan Bayu, kamu harus tahu posisi. Jangan harap bisa mengatur suamimu." Tiba-tiba, kata-katanya terasa begitu tajam, seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku hanya menundukkan kepala, berharap Bayu akan membelaku, akan melindungiku. Aku menatapnya, tapi dia hanya diam. Tidak berkata apa-apa, hanya menyunggingkan senyum yang terasa kosong. "Bayu, kenapa kamu diam saja?" Aku mencoba berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk menembus keheningan yang terperangkap di ruang makan kami. Bayu menatap ibu dan kemudian menatapku. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Rani, kita harus hormati dia," katanya pelan, tanpa ada ekspresi yang berarti. Namun, aku mulai terisak. Aku merasa seperti aku tidak diterima. Bayu mengelus rambutku, berusaha menenangkan. "Rani, sabar. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu hanya tidak terbiasa denganmu. Waktu akan membuatnya mengerti." Tapi entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak cukup untuk meredakan kekhawatiran yang membuncah di hatiku. Ibu mertuaku, dengan senyum manis yang bisa mengaburkan niat buruknya, telah menancapkan benih-benih keraguan dalam hidupku.
Seiring waktu, rasa khawatir itu mulai berkembang, merayapi setiap sudut hatiku. Suatu hari, ibu mertuaku mengundang aku dan Bayu untuk makan malam di rumah mereka. Aku datang dengan penuh harap, berharap ada kehangatan yang bisa menggugurkan kecanggungan yang sempat terasa. Namun, lagi-lagi, suasana itu terasa menekan. "Rani, coba kamu masak seperti ini," ibu mertuaku berkata dengan nada mengarahkan, setelah melihat masakan yang kubuat. "Sepertinya kamu belum bisa menyesuaikan diri dengan standar kami. Kamu harus lebih memperhatikan hal-hal seperti ini." Aku merasa seperti benda asing di tengah keluarga mereka yang megah. Semua mata tertuju padaku, penuh penilaian. Aku, yang hanya seorang gadis kampung biasa, merasa direndahkan tanpa kata-kata yang langsung menghinaku. Mereka tidak mengatakan apa-apa yang vulgar, tapi sikap mereka sudah cukup untuk membuatku merasa kecil. Malam itu, aku tidak bisa menahan diri. Aku menangis di kamar tidur setelah semua selesai. Bayu, yang pada awalnya masih terlihat penuh kasih, hanya diam. Bahkan saat aku menangis, dia tidak berusaha untuk mendekat. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan yang terpendam, namun aku tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, hanya tangisanku yang memenuhi kamar itu. "Kenapa kamu tidak membantuku?" Aku berbisik, hampir tidak terdengar, meskipun aku tahu dia mendengarnya. "Kenapa kamu membiarkan mereka menyakitiku?" Bayu menunduk, memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. Aku tidak bisa melawan ibuku, Rani. Ini semua sudah biasa baginya." Kata-katanya seperti menghantamku dengan keras. Rasanya, aku seperti terjebak dalam sebuah ruang sempit, tanpa jalan keluar. Sebuah hubungan yang tampak sempurna di luar, kini terbuka dengan segala keretakan yang menyakitkan. "Jadi, aku hanya harus diam saja?" Aku bertanya, mataku penuh air mata. "Aku hanya harus menuruti mereka? Apa aku bukan siapa-siapa di sini, Bayu?" Bayu tidak menjawab. Wajahnya tampak bingung, seperti orang yang terjebak dalam dilema. "Rani, aku juga sulit, tapi kita harus bertahan." Aku terdiam. Apa yang harus aku lakukan? Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, dan aku hanya bisa terjebak di dalamnya. Bayu menatapku dengan tatapan kosong, seolah berusaha mencari jawabannya sendiri. Tetapi dalam hatiku, aku tahu satu hal, tidak ada yang bisa membuatnya membela aku. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan ini, kecuali diriku sendiri. Aku hamil. Awalnya, aku tidak percaya. 2 garis biru pada tes kehamilan itu, seperti kilat yang membelah langit malam yang gelap. Hatiku berdegup kencang, kegembiraan bercampur ketakutan. Bayu, suamiku, akan menjadi ayah. Aku akan memberinya kebahagiaan yang lebih besar dari apapun. Namun, untuk keluarga Bayu, kabar itu bagaikan petir di siang bolong. Ibu mertuaku, yang selama ini tak pernah puas dengan diriku, seolah melihat kabar ini sebagai ancaman besar. "Jadi, ini yang kamu rencanakan, Rani?" Ibu mertuaku berkata, nada suaranya penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. "Kamu pikir dengan hamil, kamu bisa mengikat anakku, ya? Kamu tidak akan bisa memanipulasi kami." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hamil karena aku dan Bayu berhubungan sebagai suami istri. Itu seharusnya menjadi hal yang wajar, sesuatu yang dinanti. Tapi bagi mereka, itu hanya cara lain untuk menahan Bayu. "Apa yang kamu bicarakan, Ibu?" "Aku hamil karena kami saling mencintai." Aku mencoba menjelaskan dengan lembut, meskipun hatiku terasa hancur. Bayu berdiri di sampingku,
tetapi tidak berkata apa-apa. Matanya hanya terfokus ke lantai, seolah ada sesuatu yang lebih menarik di sana daripada wajahku yang penuh harapan. Aku menatapnya, mencari sekeping dukungan, tetapi hanya ada hening yang menyesakkan. Tidak ada pembelaan dari bibirnya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit yang membekas di hatiku. "Bayu, kenapa kamu diam saja?" Aku berbisik dengan perasaan yang hampir putus asa. "Kenapa kamu tidak menjelaskan semuanya? Ini anak kita." Bayu menatap ibu, lalu kembali menundukkan kepalanya. "Mereka hanya khawatir, Rani," ujarnya datar, seolah semua ini adalah masalah sepele yang bisa diselesaikan begitu saja. Aku merasa leherku seperti tercekik. Semua harapan yang kupegang seakan terhempas begitu saja. Bayu, suamiku, tidak membelaku. Tidak ada kata-kata untuk menenangkan hatiku yang mulai hancur. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh semua orang di sekitarnya. Seminggu kemudian, ketegangan semakin memuncak. Ibu mertuaku terus-menerus menginterogasi setiap gerak-geriku, mulai dari apa yang aku makan hingga pakaian yang aku kenakan. Semua terasa terperangkap dalam pengawasan mereka. Aku merasa semakin terasing, bahkan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku. Suatu malam, saat kami berdua duduk di ruang tamu, Bayu mendekat dan duduk di sampingku dengan ekspresi wajah yang tak bisa kuartikan. Ada sesuatu yang berat yang akan dia katakan. Aku bisa merasakannya. "Rani, kita harus bicara," kata Bayu pelan. Suaranya rendah namun tegas. Aku menatapnya dengan penuh harap. "Tentang apa, Bayu?" Aku hamil. Ini tentang kita. Kenapa kamu malah?" Bayu menatapku, dan aku melihat sesuatu yang asing di matanya. Sesuatu yang sepertinya sudah lama terkubur di dalam hatinya. "Rani, kalau kamu cinta aku," katanya dengan suara datar, "gugurkan anak ini." Aku merasa dunia runtuh dalam sekejap. Kata-kata itu memukulku begitu keras hingga aku tidak bisa bernapas sejenak. Bayu, suamiku, yang kuanggap sebagai pelindung dan cinta sejati, berkata demikian. "Apa yang kamu katakan?" Aku berbisik, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ku dengar. "Ini terlalu rumit," jawab Bayu. Suaranya tetap dingin. "Aku belum siap untuk menjadi ayah. Dan, ibu, dia akan membenci kita lebih parah lagi. Aku tidak ingin kehilangan segalanya. Rani." Dunia seperti berputar perlahan, mengaburkan pandanganku. Rasanya aku kehilangan pijakan, seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Bayu, suamiku yang dulu penuh kasih, yang dulu mengatakan akan melindungiku, kini meminta aku untuk mengakhiri segala harapan yang baru saja tumbuh dalam diriku. "Apa kamu serius?" Aku berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Mataku mulai berair, tetapi aku berusaha menahan air mata itu. "Kamu benar-benar ingin aku melakukan itu?" Bayu mengangguk perlahan. Wajahnya tetap terjaga seperti batu. "Ini demi kita, Rani. Demi masa depan kita." Hatiku seperti tersobek-sobek. Aku menatap Bayu, tetapi tak ada lagi sosok yang kurindukan di sana. Dia bukan lagi pria yang kucintai, melainkan orang yang kini berusaha memutuskan takdir kami hanya demi kenyamanan hidupnya. Aku bisa merasakan hatiku mencabik-cabik, seolah-olah dunia yang kubangun dalam pernikahan ini sudah runtuh tak bersisa. "Kalau kamu cinta aku," kata Bayu sekali lagi, lebih tegas kali ini, "gugurkan anak ini. Itu satu-satunya jalan keluar." Aku tak bisa lagi menahan air mataku. Perasaan yang kupendam selama ini, rasa cinta dan harapan yang kuciptakan untuk masa depan bersama Bayu, semuanya hancur dalam sekejap. Dunia yang kubayangkan untuk kami berdua, sebuah dunia penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa kupercaya. Dan aku,
Dalam kebingunganku, hanya bisa berpikir satu hal. Apa yang sebenarnya aku perjuangkan di sini? Cinta? Atau hanya sebuah ilusi belaka? Aku menolak menggugurkan kandungan. Keputusan itu seperti memisahkan aku dari Bayu dan keluarganya. Seolah aku sedang memilih untuk menyudahi sebuah cerita yang telah lama terjalin. Bayu, dengan tatapan dinginnya yang kian menjauh, tidak bisa menerima penolakanku. Namun, aku tidak bisa mengakhiri hidup yang baru tumbuh di dalam perutku hanya karena ketakutan dan keegoisan yang mereka miliki. Ketika aku menolak permintaan itu, suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Ibu mertuaku tidak bisa menyembunyikan kebenciannya, dan Bayu, yang semula kuanggap sebagai pelindung, kini menjadi sosok yang asing bagiku. Bahkan, setelah semua yang kami lewati, dia memilih untuk memihak pada ibunya, mengabaikan aku dan anak yang sedang tumbuh dalam rahimku. Keputusan untuk tetap mempertahankan kandunganku membawa akibat yang begitu pahit. Suatu malam, setelah makan malam yang penuh ketegangan, Bayu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Kalau kamu tetap keras kepala, aku tidak punya pilihan," katanya. Suaranya datar dan penuh amarah yang terkendali. "Pergilah dari rumah ini. Aku tidak mau ada yang mengganggu kedamaian keluargaku." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku, memecah setiap harapan yang tersisa. Aku merasa seolah-olah Bayu bukan lagi orang yang pernah aku cintai, melainkan seseorang yang ingin menyingkirkan aku secepat mungkin. Ibu mertuaku, dengan senyum sinisnya, hanya mengangguk setuju. "Pergi, Rani. Kami tidak membutuhkanmu di sini." Dengan air mata yang hampir tak bisa kutahan, aku berdiri dari kursi, meninggalkan meja makan yang terasa begitu dingin. Setiap langkah yang kuambil menuju pintu terasa semakin berat, semakin menghimpit dadaku. Aku berbalik untuk melihat Bayu, berharap ada sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia masih peduli padaku. Namun, dia hanya menatapku tanpa ekspresi. Tak ada kata-kata, tak ada pembelaan. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah tergesa, disertai suara hujan yang mulai turun dengan deras. Malam itu, udara terasa semakin dingin, dan angin menyapu wajahku, menambah beban di pundakku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Rumah yang selama ini aku anggap tempat perlindungan kini terasa seperti penjara yang memenjarakan hatiku. Perutku yang mulai membuncit membuat setiap langkah semakin sulit. Namun aku tetap berjalan, melawan rasa sakit yang mulai muncul. Hujan turun dengan lebat. Namun aku tidak peduli. Air mata dan hujan menjadi satu, membasahi wajahku yang pucat. Aku menangis, namun tidak ada suara yang keluar. Semua tangisanku terpendam dalam diam, seperti sesuatu yang tak bisa keluar. Semua yang aku impikan, semua kebahagiaan yang kuharap akan datang, terusir begitu saja, seperti mimpi yang hilang. Aku terus berjalan tanpa arah, tidak tahu kemana kaki ini akan membawa. Dunia terasa kosong, seakan-akan aku telah kehilangan semuanya. Tidak ada tangan yang menolong. Tidak ada seorang pun yang peduli. Hanya ada diriku yang terjebak dalam kesendirian yang membekap. Ketika hujan semakin deras, aku merasa lelah. Kaki-kakiku seperti sudah tidak mampu lagi melangkah. Namun aku tetap berjalan. Aku mencoba mencari tempat berlindung. Namun tidak ada tempat yang bisa menenangkan hatiku yang hancur. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin menjauhkan aku dari harapan. Di tengah malam yang gelap, aku tiba di sebuah taman kecil yang sepi. Aku duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, membiarkan tubuhku basah oleh hujan. Perutku terasa sakit, namun aku tidak bisa menangis lagi. Rasa sakit itu tidak ada bandingannya dengan rasa perih yang memenuhi hatiku. Aku merasa begitu kosong, seolah-olah dunia ini telah memalingkan wajahnya dariku.
Aku menutup mata, berusaha mengumpulkan kekuatan. Meskipun aku tahu, di malam yang dingin ini, aku sendirian. Tidak ada Bayu, tidak ada keluarganya, tidak ada siapa-siapa yang datang untuk menolong. Apa yang harus aku lakukan? Pikirku dalam keputusasaan. Kenapa semua ini terjadi? Aku merasa seluruh tubuhku gemetar, bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena ketakutan yang menguasai diriku. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, ketakutan akan anak yang ada dalam perutku. Apakah aku bisa memberinya kehidupan yang baik? Apakah aku bisa menjadi ibu yang cukup kuat untuk melawan semua ini? Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, ada satu hal yang kupegang. Aku tidak akan membiarkan Bayu, atau siapapun, merampas harapanku. Aku akan bertahan untuk anak ini. Walaupun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, dalam keheningan dan air mata yang tak terucapkan. Aku akan bertahan, tubuhku tak mampu lagi menahan beban yang kurasa. Pikiranku begitu kacau, langkahku semakin goyah. Hujan yang terus mengguyur tubuhku membuat rasanya dunia ini begitu berat. Setiap langkah terasa seperti perjuangan terakhir, dan akhirnya, tubuhku menyerah. Aku jatuh pingsan di depan sebuah warung kecil yang terletak di pinggir jalan. Aku tak tahu berapa lama aku terbaring di sana. Namun ketika aku membuka mata, yang terlihat pertama kali adalah wajah seorang wanita tua dengan mata yang penuh kelembutan. Rambutnya yang putih, wajahnya yang penuh kerut, dan senyum yang menenangkan membuatku merasa sedikit tenang. "Bangun, Nak." Suara lembutnya terdengar di telingaku. "Jangan tidur di sini. Ayo, masuk ke dalam." Dengan sedikit kekuatan, aku mencoba duduk, meskipun tubuhku terasa berat dan sakit. Wanita tua itu dengan sigap membantu, memapahku masuk ke dalam warung kecil yang tampaknya merupakan rumahnya juga. Ruangan itu sederhana, namun hangat. Ada aroma masakan yang membuat perutku mendadak lapar, dan aku merasa tubuhku semakin lemas. Di dalam, Bu Sumarni membaringkanku di kasur sederhana yang terletak di pojok ruangan. Ia cepat-cepat mengambilkan secangkir teh hangat dan memberikannya kepadaku. Tangan tua miliknya lembut namun pasti saat memegangi cangkir itu, menyuruhku untuk meneguknya pelan-pelan. "Minumlah, Nak, kamu sudah hampir mati kedinginan," katanya dengan suara lembut, memandangiku dengan penuh perhatian. Aku menatap wanita itu dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya mengangguk pelan, meneguk teh yang hangat itu, yang terasa seperti kehidupan yang mengalir kembali ke tubuhku. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi entah mengapa, aku merasa aman di dekatnya. Rasanya, untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah Bayu, ada seseorang yang peduli padaku. Bu Sumarni duduk di sampingku. Matanya menatapku penuh perhatian. "Kamu hamil, Nak?" tanyanya dengan lembut. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Aku merasa lemah, sangat lemah, dan kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. "Jangan khawatir," katanya dengan senyuman yang menenangkan. "Kamu tak sendirian. Anakmu akan jadi kekuatanmu, Nak, kekuatan yang akan membawamu melewati segala hal." Aku menatapnya bingung. Bagaimana bisa ia tahu? Bagaimana bisa ia tahu betapa rapuh dan bingungnya diriku? Hanya dengan melihat mataku, dia sudah bisa membaca segala sesuatu yang terpendam dalam hatiku. Bu Sumarni tampaknya mengetahui lebih banyak tentang hidup daripada yang aku bayangkan. "Anak ini akan menjadi segalanya, ya?" Aku berkata pelan, suaraku serak. "Benar, Nak," jawab Bu Sumarni dengan penuh keyakinan. "Anakmu adalah harapanmu, sumber kekuatanmu. Dia akan menjadi cahaya yang membimbingmu. Kamu akan merasa kuat untuk melewati semua yang sulit."
Pelukannya yang hangat, lembut, dan penuh kasih membuatku merasa seolah-olah aku bukanlah gadis kecil yang tak berdaya, melainkan seorang ibu yang akan melindungi dan menjaga anaknya. Sebuah pelukan yang aku sangat butuhkan. Sebuah pelukan yang mengingatkanku pada kasih sayang yang sudah lama hilang dalam hidupku. Bu Sumarni mengelus perutku dengan lembut, dan dalam diam, aku bisa merasakan rasa kasih sayang yang tulus dan tak terucapkan. Meskipun aku hanya mengenalnya dalam waktu singkat, ada sesuatu yang mendalam dalam cara ia memperlakukanku. Dalam setiap sentuhannya, aku merasa seperti dia memberikan seluruh kekuatannya padaku. "Jangan khawatirkan masa depan, Nak," katanya, masih dengan senyum yang penuh ketulusan. "Kamu pasti bisa melewati ini semua. Aku akan membantu apa yang bisa aku bantu." Aku hanya menatapnya, terharu dan bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak aku kenal bisa begitu peduli? Bagaimana bisa dia memberikan ketenangan begitu saja, tanpa syarat? Tapi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berkata, suaraku hampir hilang karena emosi yang memuncak. Aku hamil, dan Bayu, dia tidak peduli. Keluarganya bahkan mengusirku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Bu Sumarni menatapku dengan penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu tidak sendirian. Kadang hidup memang keras, tetapi selalu ada jalan. Selalu ada seseorang yang akan menolongmu. Anakmu adalah anugerah, dan kamu akan menemukan kekuatan dalam diri kamu sendiri untuk melewati semuanya." Aku merasa hatiku dipenuhi dengan harapan baru. Mungkin selama ini aku terlalu terpaku pada kesedihan dan rasa sakit, sampai aku lupa bahwa aku masih memiliki kesempatan. Anak ini, meskipun datang dalam kondisi yang penuh tantangan, adalah bagian dari masa depanku. Bu Sumarni memberiku sesuatu yang sangat aku butuhkan, kepercayaan. Kehangatan dari Bu Sumarni adalah perlindungan yang kutemukan di tengah kegelapan. Aku bisa merasakan bahwa ada kehidupan yang baru yang sedang berkembang dalam diriku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa membangkitkan kembali kekuatanku untuk menghadapi dunia ini, untuk melawan segala rintangan yang datang. Hari-hari berlalu dengan lambat, setiap detiknya terasa begitu panjang, seakan waktu ikut mengingatkan betapa hidupku telah jatuh begitu dalam. Aku tinggal di warung kecil milik Bu Sumarni, membantu semampuku dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Aku tidur di lantai, berselimutkan kain tipis yang sudah mulai usang, sementara perutku yang semakin membesar kadang-kadang terasa sakit. Makanan yang kudapat hanyalah sisa dagangan yang kadang sudah tak layak lagi. Jika nasib berbaik hati, ada air rebusan gula yang bisa kuminum sebagai pengganti makan. Itu sudah cukup untuk mengenyangkan perut yang kosong. Setiap kali aku terbangun di tengah malam, menggeliat di lantai yang keras, aku teringat pada kehidupanku yang dulu, sebelum semuanya hancur. Dulu, aku hidup dengan harapan, meskipun semuanya terasa seperti ilusi. Bayu, pernikahan yang seharusnya menjadi impian, kini hanya menjadi bayangan kelam di dalam pikiranku. Keluarga yang dulu aku impikan, kini menjadi sebuah kisah yang jauh dari jangkauanku. Suatu sore, ketika aku sedang membantu Bu Sumarni menata warung, datanglah seorang ibu dengan anak kecil yang lucu. Sang ibu memesan makanan, sementara anaknya yang kecil sibuk bermain di sekitar meja. Aku menyaksikan mereka dengan hati yang berat. Ibu itu tersenyum lembut saat menyuapi anaknya, sementara anak itu tertawa riang. Tidak ada beban di wajah mereka. Hatiku perih, tak bisa mengelak dari perasaan cemburu yang begitu dalam. Aku merasa begitu jauh dari apa yang mereka miliki. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Di mataku, mereka adalah gambaran kehidupan yang tidak pernah aku rasakan. Sesuatu yang sangat jauh dan tak terjangkau. Aku berdiri di pojok warung, memandang mereka dengan mata yang hampir basah. Tak ada yang tahu,
Tapi air mata mulai mengalir begitu saja. Aku menundukkan wajahku, berusaha menghindari pandangan mereka yang bahagia, yang semakin mengingatkanku pada betapa aku telah jatuh sedalam-dalamnya. Betapa aku tidak akan pernah bisa memiliki itu. Aku tidak punya suami yang mendukung, tidak punya keluarga yang menyayangi. Aku hanya punya diriku sendiri dan anak dalam perutku yang mungkin akan tumbuh tanpa seorang ayah. Kebahagiaan sederhana seperti itu sepertinya begitu jauh dari jangkauanku. Aku tidak tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga yang saling menyayangi, di mana seorang ibu bisa dengan penuh cinta menyuapi anaknya, di mana seorang ayah dengan bangga melihat tumbuh kembang anaknya. Semua itu terasa seperti cerita dari dunia lain. Aku menundukkan kepala, menahan isakan yang semakin berat. Aku ingin seperti mereka, gumamku dalam hati, punya keluarga yang saling mencintai. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Seseorang yang tahu betul apa yang aku rasakan mungkin hanya Bu Sumarni. Dia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa rasa memiliki, tanpa keluarga yang mendukung. Tapi dia selalu ada, selalu menenangkan dengan kata-kata penuh kasih. Namun, meskipun kata-katanya menenangkan, ada kesepian yang begitu mendalam, seolah-olah dunia ini memang tak pernah adil. Tiba-tiba, Bu Sumarni datang menghampiriku dengan langkah tenang. Ia melihat wajahku yang basah, dan tanpa berkata apa-apa, dia hanya memelukku erat. Pelukan itu, seperti pelukan seorang ibu yang melihat anaknya terluka. Tanpa kata, Bu Sumarni tahu apa yang kurasakan. "Jangan menangis, Nak," katanya pelan. Suaranya penuh kehangatan. "Kamu akan mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Mungkin bukan sekarang, mungkin belum waktunya. Tapi percayalah, kamu akan menemukan jalanmu. Kamu punya anak, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa kamu miliki." Aku memejamkan mata, berusaha meresapi kata-kata itu, meskipun hatiku masih terasa begitu kosong. Aku ingin percaya. Aku ingin bisa melihat masa depan dengan sedikit harapan. Tapi rasanya, jalan yang kutempuh semakin gelap, semakin berat. Apakah benar aku akan mendapatkan apa yang layak aku dapatkan? Apakah aku akan menemukan keluarga yang bisa mengasihiku lagi? Perlahan, aku melepaskan pelukan Bu Sumarni dan mengangguk pelan, meskipun aku merasa tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Terima kasih, Bu," kataku lirih. "Terima kasih karena selalu ada." Bu Sumarni tersenyum, tetapi matanya penuh empati. "Kamu harus kuat, Nak. Anakmu membutuhkanmu. Jangan biarkan dunia ini membuatmu terjatuh terlalu dalam." Aku hanya mengangguk lagi. Kali ini, aku mencoba mengumpulkan kekuatan, meskipun rasanya aku sedang terjatuh lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di tengah semua kepedihan itu, ada sedikit cahaya yang tetap menyala. Cahaya dari Bu Sumarni, yang tak pernah berhenti memberiku harapan. Malam itu, hujan turun begitu lebat. Petir menyambar-nyambar, menyinari langit yang gelap, menambah suasana mencekam. Aku terbaring di ruang klinik kecil yang sudah aku kenal, di sudut kota yang sepi, dengan perasaan yang campur aduk. Rasa sakit datang bergelombang, semakin lama semakin memuncak. Tanganku menggenggam kain tipis yang ada di sampingku, berusaha menahan teriakan yang hampir keluar. Semua terasa begitu sakit, sangat sakit, tapi tidak ada suami di sampingku. Tidak ada Bayu yang dulu berjanji akan selalu ada, yang dulu berkata akan menemani di setiap langkah hidupku. Tidak ada keluarga yang bisa memberikan dukungan. Hanya aku dan rasa sakit yang begitu luar biasa, yang setiap detiknya seperti mengikis kekuatan tubuhku. Hanya ada aku, dan bayi yang sedang tumbuh dalam perutku, yang kutunggu dengan penuh harapan, meski dalam kesendirian yang begitu pekat. Bu Sumarni ada di sana, berdiri di sampingku dengan wajah penuh ketenangan.
Ia merangkul tanganku dengan lembut, memegangi tubuhku yang terguncang. Tangan tua miliknya yang lembut itu seolah memberikan sedikit kekuatan untukku. Sebuah pengingat bahwa meskipun aku sendiri, aku masih punya seseorang yang peduli. Di luar itu, hanya ada kegelapan dan hujan yang tak pernah berhenti. "Bersabarlah, Nak," katanya dengan lembut. "Anakmu akan segera lahir, dan semuanya akan baik-baik saja." Aku mengangguk pelan, meski rasa sakit hampir membuatku lupa akan segalanya. Kadang, aku merasa ingin berteriak, ingin melampiaskan semua penderitaan yang telah menumpuk selama ini. Tetapi aku menahan semuanya, menggigit bibir agar tidak mengeluarkan suara. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan. Waktu berlalu dengan begitu lambat. Setiap kontraksi datang semakin cepat, semakin mengerikan, sampai aku merasa tubuhku tidak mampu lagi menahannya. Aku ingin menyerah, tetapi aku tahu aku tak bisa. Aku tidak bisa menyerah. Tidak untuk anak ini. Tidak untuk Rafka. Akhirnya, di tengah malam yang semakin larut, dengan suara hujan yang tak henti-henti, aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah keajaiban kecil yang datang setelah perjuangan yang tak terhitung. Anak itu lahir, perlahan, dengan bantuan Bu Sumarni yang sangat sigap dan penuh kasih. Bayi kecil itu menangis dengan suara yang nyaring, suara yang begitu merdu di telingaku, meskipun aku hampir tak bisa mendengar karena telingaku terasa berdenging. "Selamat, Nak," kata Bu Sumarni. Matanya bersinar dengan kebanggaan dan kasih. "Anakmu lahir dengan sehat." Aku menatap bayi kecil yang dibungkus kain putih, wajahnya yang mungil dan kulitnya yang kemerahan. Rasa sakit yang luar biasa itu seketika hilang, tergantikan oleh perasaan yang tidak bisa digambarkan. Betapa kecil dan rapuhnya dia, namun betapa besar kebahagiaan yang kurasakan saat melihatnya. "Rafka," gumamku, menyebut nama yang telah kupilih sejak lama. Nama itu seperti simbol dari harapan, dari cahaya yang mungkin bisa memanduku keluar dari kegelapan. Rafka, sebuah nama yang tidak hanya berarti anakku, tapi juga kekuatanku, jantungku, hidupku yang baru. Namamu adalah harapan baru. Rafka, kamu akan menjadi segalanya. Rangkaian rasa yang membanjiri hatiku begitu rumit. Ada rasa syukur yang dalam, kebahagiaan yang tak terkatakan, dan rasa takut yang besar. Bagaimana aku bisa membesarkan anak ini sendirian? Bagaimana aku bisa memberi dia kehidupan yang layak, tanpa suami, tanpa keluarga? Namun, meskipun ketakutan itu ada, satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan segala hal demi anak ini. Aku akan memberikan Rafka dunia yang lebih baik. Bahkan jika itu hanya dunia kecil yang aku bisa ciptakan untuk kami berdua. Dengan tangan gemetar, aku menggendong Rafka untuk pertama kalinya. Tubuh kecilnya terasa begitu ringan dalam pelukanku. Dan meskipun ada air mata yang mengalir di pipiku, aku tahu itu adalah air mata kebahagiaan. "Kamu adalah cahaya, Rafka," bisikku pelan, mengelus rambutnya yang lembut. "Kamu adalah cahaya dalam hidup yang gelap ini." Di tengah hujan yang masih terus mengguyur, aku merasa sedikit lebih kuat. Meskipun aku masih terjatuh begitu dalam, aku tahu ada satu hal yang akan mengangkatku kembali. Rafka, anakku, yang kini telah ada di pelukanku, adalah alasan untuk bertahan. Sebuah alasan yang tidak akan pernah pudar. Meskipun dunia terus memintaku untuk menyerah, malam itu, aku duduk di sudut warung Bu Sumarni, mencoba menyusui Rafka yang menangis lapar. Tubuhku terasa lelah, lemas, dan hampir tak mampu menopang tubuhku sendiri. Gizi buruk telah menggerogoti tubuhku yang dulu kuat. Setiap hisapan kecil Rafka di payudaraku terasa seperti api yang menyengat. Semakin menyakitkan karena tubuhku hampir tak mampu memproduksi cukup susu. Tetapi aku tahu,
Aku tak punya pilihan lain selain bertahan. Tenang, nak, sebentar lagi kamu bisa tidur. Bisikku dengan suara yang serak, meskipun lidahku terasa kering. Rafka tetap menyusu. Matanya yang bulat menatapku penuh ketergantungan. Terkadang, aku merasa cemas. Apakah aku cukup untuknya? Apakah tubuhku bisa memberikan dia apa yang dia butuhkan? Air susu yang kuhasilkan semakin sedikit. Namun aku berusaha keras. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan diriku bahwa aku adalah ibu, dan ini adalah tugasku. Aku harus kuat, tak ada pilihan lain. Untuk Rafka, aku harus terus berjuang. Namun, ketika dia akhirnya tertidur, tubuhku terasa runtuh. Rasa lelah yang menggerogoti seolah-olah ingin menarikku ke dalam kegelapan. Aku memeluk tubuh kecil Rafka yang hangat dan lembut. Namun mataku tak bisa berhenti meneteskan air mata. Aku mengusap pipiku, merasa begitu hampa. Hidupku bukanlah dongeng yang penuh kebahagiaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melalui semuanya sendirian. Setelah memastikan Rafka tertidur dengan tenang, aku perlahan bangkit dari tempat tidur dan menyelinap keluar dari kamar. Malam itu, tidak ada waktu untuk beristirahat. Sementara banyak orang tidur nyenyak, aku masih harus berjuang, mencari nafkah dengan cara yang terkadang menghinakan. Aku mulai dengan mencuci baju-baju orang yang dititipkan di warung Bu Sumarni. Tanganku terasa nyeri, kulit yang mengelupas karena air sabun yang keras dan dingin, tetapi aku harus melakukannya. Setiap helai baju yang kugosok terasa seperti beban yang harus kutanggung, tapi aku tidak bisa mengeluh. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah perjuangan yang harus aku lewati untuk memastikan Rafka memiliki makanannya, untuk memastikan kami bisa bertahan hidup. Selesai dengan baju-baju, aku melangkah keluar untuk menyapu halaman tetangga. Langit malam masih gelap, dan angin sejuk berhembus, menambah rasa dingin yang merayap di tubuhku. Aku menyapu dengan cepat, tanpa banyak berpikir, hanya berusaha menyelesaikan pekerjaan. Beberapa kali, aku berhenti untuk menarik napas panjang, menenangkan diri. Pekerjaan ini tak mudah, namun aku harus melakukannya. Aku harus mendapatkan sedikit uang agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Aku mengais sampah plastik yang terkadang terbuang begitu saja di pinggir jalan. Botol plastik bekas adalah barang yang bisa dijual, meski harga jualnya sangat murah. Tetapi aku tak bisa memilih. Setiap sen yang kudapatkan dari botol-botol itu sangat berarti. Uang itu bisa digunakan untuk membeli makanan, meski hanya sedikit. Tanganku yang kotor dan penuh dengan air hujan itu terasa sangat berat. Tapi aku terus mengais, mencari botol plastik yang terbuang. Aku tak peduli dengan pandangan orang-orang yang melintas. Aku tahu mereka melihatku dengan tatapan tak mengerti, mungkin bahkan penuh rasa jijik. Tetapi aku tidak peduli. Apa yang mereka pikirkan tidak akan memberi makan anakku. Setiap malam, aku merasakan kesedihan yang semakin mendalam. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Tetapi di saat-saat terburukku, aku memikirkan wajah Rafka, yang selalu menatapku dengan penuh kepercayaan. Aku adalah ibu, dan tidak ada yang bisa merenggut hakku untuk melindunginya. Ketika akhirnya aku pulang, tubuhku benar-benar lelah. Aku memasuki rumah kecil Bu Sumarni dan langsung bergegas ke tempat tidur. Rafka terbangun sejenak, menangis karena lapar. Tanpa ragu, aku segera menyusui dia lagi, meskipun tubuhku hampir tak bisa menahan rasa sakit. "Maafkan ibu, nak," bisikku, mencoba menghiburnya meski aku sendiri merasa hancur. "Ibu akan selalu berjuang untukmu. Aku janji." Air mata mulai mengalir lagi, kali ini lebih banyak. Tetapi kali ini, aku tidak berusaha menahannya. Aku biarkan semuanya keluar. Air mata kesedihan, kelelahan, dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik.
Namun di balik air mata itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Mungkin aku tak bisa memberi Rafka kehidupan yang sempurna, tetapi aku bisa memberinya cinta yang tak akan pernah habis. Aku menggendongnya erat, merasakan hangat tubuh kecilnya di dalam pelukanku. Kamu adalah air susu dan air mata, Nak, kataku pelan, merasa seperti bagian dari dunia ini yang tak bisa dihentikan. Dan aku akan berjuang sekuat tenaga agar kamu bisa melihat dunia yang lebih baik. Dengan harapan itu, aku menutup mata, berharap suatu hari nanti perjuanganku akan membuahkan hasil. Karena meskipun hidup ini penuh dengan air susu dan air mata, aku tahu aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuk masa depan anakku. Pagi itu, aku bergegas menuju pasar seperti biasa, dengan Rafka yang digendong di punggungku. Pasar yang ramai dengan orang berlalu lalang, memekakan telinga dengan suara tawar-menawar. Namun bagi aku, pasar adalah dunia yang keras. Tempat di mana aku harus bertahan hidup. Tempat di mana aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa aku adalah seorang ibu muda yang tak punya banyak pilihan selain bekerja keras. Aku baru saja selesai berbelanja beberapa bahan makanan ketika suara seorang wanita muda menghentikan langkahku. Kasihan anaknya, kayak anak pengemis. Ucapnya dengan suara yang cukup keras, cukup jelas untuk didengar olehku dan orang-orang di sekitar. Aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku membeku seketika. Ada rasa panas yang menyebar di wajahku. Mata yang memandang penuh hinaan itu mengiris hatiku. Meskipun aku tahu aku tak berhak mengharapkan belas kasihan dari siapapun. Tapi aku tak bisa menahan diri. Kata-kata itu datang begitu tajam, dan aku hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang hendak jatuh. Satu kalimat itu, yang penuh dengan kecaman, telah cukup untuk meruntuhkan sebagian kecil harga diriku. Aku melangkah pergi, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hati ini begitu sakit. Rafka yang tidur di punggungku tak menyadari apapun, dan itu sedikit menenangkan. Setidaknya dia tidak mendengar penghinaan itu. Tapi aku tak bisa menahan perasaan ini. Aku berjalan menuju rumah Bu Sumarni, dengan perasaan yang semakin berat di dada. Setiap langkah terasa semakin lama, semakin terasa beban yang harus kutanggung. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di sudut kamar, menyandarkan tubuh lelahku ke dinding. Aku memeluk Rafka yang terjaga, yang mulai menangis kecil karena lapar. Dengan cepat, aku menyusui dia, mencoba menenangkan diriku sekaligus menenangkan anakku. Namun hati ini tetap merasa kosong, penuh amarah yang tak bisa kutuangkan ke kata-kata. Saat Rafka terlelap kembali di pelukanku, aku teringat kembali kata-kata yang terlontar di pasar tadi. Anak pengemis. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, mengiris-iris jantungku. Mereka tidak tahu apa yang sudah aku lalui. Mereka tidak tahu bagaimana aku berjuang setiap hari untuk memastikan Rafka bisa makan, meski kadang aku harus menahan rasa lapar. Mereka tidak tahu betapa keras aku berusaha, meski hidup terasa begitu kejam. Aku memeluk Rafka lebih erat, mencoba meredakan gejolak perasaan yang semakin membara. Aku tak ingin anakku merasa malu karena kami hidup seperti ini. Aku tak ingin dia tumbuh dengan perasaan hina, karena dunia ini terlalu sering menyudutkan orang-orang seperti kami, orang-orang yang berjuang dengan segala kekurangan. Tetapi justru karena itulah, aku harus kuat. Aku harus memberi Rafka dunia yang lebih baik, lebih layak. Aku harus membuktikan bahwa kami bukanlah apa yang orang lain lihat. Kami lebih dari sekadar apa yang tampak. Dengan wajah yang basah oleh air mata, aku berbisik pelan kepada Rafka yang terlelap di pelukanku. Kita akan buktikan bahwa mereka salah. Nak, kita akan membuktikan bahwa kita bisa lebih dari ini. Kita akan menunjukkan bahwa kita berharga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang masih penuh dengan kepedihan dan kemarahan. Namun, di balik rasa sakit itu,
Ada semangat yang mulai menyala kembali. Penghinaan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremahkan kami. Kami mungkin tidak memiliki banyak, tapi kami punya cinta, kami punya tekad. Dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi dunia yang penuh dengan penilaian. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan penghinaan atau cemoohan orang lain merusak semangatku. Aku akan terus berjuang, karena aku tahu, dalam setiap tetes air mata dan keringat, ada kekuatan yang tak akan pernah padam. Kita akan buktikan, Nak. Aku berbisik lagi, menatap wajah Rafka yang begitu damai dalam tidurnya. Kita akan buktikan bahwa kita lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Pagi itu, setelah mengurus Rafka, aku duduk di sudut kamar Bu Sumarni, memandangi setumpuk pakaian bekas yang terkumpul dari sumbangan orang-orang yang kadang hanya bisa memberi sedikit. Ada baju-baju yang sudah usang, rok-rok yang tak lagi terpakai, dan celana yang terlihat kusam. Aku tahu, banyak yang mungkin akan menganggapnya tak berguna, barang rongsokan yang hanya akan memenuhi tempat sampah. Namun, di mataku, itu adalah peluang yang tak boleh disia-siakan. Pikiranku mulai berkembang, menggali ide-ide yang mungkin terdengar gila, tapi saat itu, ide itu adalah satu-satunya hal yang bisa memberi kami harapan. Aku bisa menjual pakaian-pakaian bekas ini. Aku bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang berharga, meski hanya sedikit. Aku bisa membersihkan, menyetrika, dan menjualnya di dunia maya, tempat yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Tanpa banyak berpikir, aku membuka ponsel yang sudah mulai rusak, mencari grup Facebook yang khusus menjual barang bekas. Kenapa tidak? Pikirku, jika mereka bisa menjual barang bekas mereka, kenapa aku tidak bisa? Aku memotong dan merapikan beberapa pakaian, mencuci dan menyetrikanya sebaik mungkin. Ada sebuah rok yang robek di bagian bawah. Aku ingat, beberapa tahun lalu aku pernah belajar menjahit di rumah, ketika masih di kampung. Dengan hati-hati, aku menjahit kembali rok itu, menambah sedikit hiasan di bagian pinggang agar terlihat lebih menarik. Tidak sempurna, tapi cukup layak untuk dijual. Aku mengunggah foto-foto pakaian itu ke grup Facebook, menulis deskripsi sederhana, dan berharap ada yang tertarik. Pikiranku melayang. Apa yang aku lakukan ini mungkin tak akan berhasil. Tapi apa salahnya mencoba? Hari pertama, tak ada respons. Tapi aku tak menyerah. Aku terus mengecek setiap menit, berharap ada yang tertarik. Hari kedua, akhirnya sebuah komentar muncul di bawah unggahanku. Roknya bagus. Saya ambil ya. Harganya 15.000. Aku hampir tak percaya. 15.000. Itu bukan angka yang besar. Bahkan mungkin terlihat kecil bagi banyak orang. Tapi bagi aku, itu adalah bukti bahwa aku bisa melangkah lebih jauh. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa memberi sedikit penghasilan untuk anakku. Siap, terima kasih. Balasku dengan semangat. Aku segera mengemas rok itu dengan hati-hati, membungkusnya dengan plastik, dan mengirimkannya melalui jasa kurir. Seperti orang yang baru saja memenangkan lotre, aku merasa dunia tiba-tiba cerah. 15.000 itu terasa seperti uang yang sangat besar. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, meskipun hanya sebentar. Malam itu, aku duduk di depan Bu Sumarni, membuka dompet dan melihat uang hasil penjualanku. Itu memang tak banyak, tapi melihat uang itu membuat hatiku penuh harapan. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa mengubah hidup kami dengan cara yang sederhana seperti ini. Aku tahu ini masih jauh dari cukup, tetapi langkah pertama sudah diambil. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih ringan. Rafka tidur dengan nyenyak di pelukanku,
Sementara aku terus berpikir, aku bisa melakukan lebih banyak. Aku bisa mencari lebih banyak pakaian bekas, bisa memperbaiki lebih banyak barang, bisa menjahitnya, membersihkannya, dan menjualnya. Perlahan, ide itu mulai berkembang lebih besar dalam pikiranku. Apa yang dimulai dengan satu rok robek, bisa menjadi lebih dari sekadar penghasilan sampingan. Ini bisa menjadi cara untuk bertahan hidup. Ini bisa menjadi cara untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan berhenti di sini. Aku akan terus berjuang, lebih keras, lebih cerdas, dan lebih gigih. Rafka layak mendapatkan yang terbaik dari hidup ini, dan aku tak akan membiarkan apapun menghalangi itu. Dengan langkah penuh tekad, aku merencanakan hari esok. Siapa yang tahu, mungkin aku akan membuka toko online kecil-kecilan, atau bahkan mencari cara untuk memperluas pasar ini. Semua itu mungkin terdengar seperti impian yang terlalu besar, tetapi aku tahu satu hal, impian itu dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama yang mungkin terlihat kecil bagi orang lain, namun bagiku, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Langkah pertama telah kuambil, namun masih ada banyak hal yang harus kutempuh. Setelah penjualan rok robek itu, aku merasa semangatku kembali menyala. Aku tahu aku harus bergerak lebih cepat, lebih keras, lebih cerdik. Maka, aku mulai mencari cara agar aku bisa lebih banyak menjual pakaian bekas. Suatu hari, saat berjalan menuju pasar untuk mencari bahan jualan, mataku tertuju pada sebuah toko kosong di pinggir jalan. Toko itu tak terpakai, pintunya terkunci, dan vitrinya dipenuhi debu. Namun, entah kenapa, aku merasa tempat itu memiliki potensi. Di sana, di emperan toko yang kosong itu, aku bisa membuka toko kecil milikku sendiri. Tidak perlu sewa mahal, cukup memanfaatkan apa yang ada. Aku mengumpulkan kardus bekas yang kutemui di sekitar pasar dan memotongnya menjadi bentuk yang pas untuk dipakai sebagai alas. Di atasnya, aku letakkan pakaian-pakaian bekas yang telah kutata rapi. Beberapa baju, rok, celana, dan jaket, semua hasil kerja keras tanganku. Setiap malam, aku rapikan pakaian-pakaian itu dengan penuh hati-hati. Tak ada yang sempurna, tapi aku ingin mereka terlihat sebaik mungkin. Pagi-pagi sekali, aku datang ke emperan itu, membuka kardus dan menata pakaian satu persatu, memastikan semuanya terlihat menarik. Aku tak peduli kalau orang-orang mungkin memandangku aneh. Ini adalah usahaku. Usahaku yang pertama untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rafka. Siang hari, aku mulai menawarkan pakaian-pakaian itu pada orang-orang yang lewat. Beberapa orang menatap dengan rasa penasaran. Ada yang berhenti sebentar, ada juga yang sekadar melirik. Tetapi tak satu pun dari mereka yang membeli. Aku tak putus asa. Aku tahu, aku harus tetap sabar. Di dunia ini, tak ada yang langsung datang begitu saja. Semua membutuhkan usaha. Setiap kali ada orang yang berhenti, aku menawarkan pakaian itu dengan penuh semangat. Ini baju bekas, tapi masih bagus kok. Saya cuci, saya setrika. Kalau mau, bisa ditawar. Yang penting baju ini bisa dipakai. Lebih baik daripada dibiarkan rusak. Aku berusaha menjelaskan dengan percaya diri, meski kadang hati ini sedikit cemas. Bu Sumarni selalu datang setiap sore, membawa teh manis hangat yang aku sukai. Di warung kecilnya, ia akan duduk sambil mengobrol denganku. "Kamu calon orang hebat, Nak," katanya sambil memelukku. "Aku tahu kamu bisa. Kamu punya tekad yang luar biasa." Aku hanya tersenyum dan menatap Rafka yang sedang tertidur di pelukanku. Ucapan Bu Sumarni selalu memberiku kekuatan, meskipun rasanya berat. Aku tahu dia selalu mendukungku,
Tetapi ada kalanya aku merasa cemas. Apakah usaha ini akan membuahkan hasil? Hari demi hari berlalu. Aku tak pernah berhenti. Aku terus berdiri di emperan toko itu, menawarkan pakaian dengan senyuman yang selalu kusamarkan di wajah. Kadang ada yang membeli, kadang tidak. Tapi aku terus berusaha, karena aku tahu kalau aku berhenti, maka semua perjuanganku akan sia-sia. Di malam hari, saat semua orang sudah pulang, aku kembali merapikan baju-baju itu, memastikan kardus tetap kuat menahan beban pakaian-pakaian yang kutaruh di atasnya. Aku akan bangun lagi pagi-pagi sekali untuk menata semuanya dengan lebih rapi. Meski tidur hanya beberapa jam dalam semalam, meski tubuh terasa lelah sekali, aku merasa puas. Aku merasa bahwa aku sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar mencari uang. Aku sedang berjuang untuk masa depan Rafka. Suatu sore, saat aku sedang menata pakaian, seorang wanita muda datang menghampiriku. Dia menatap sejenak pakaian yang aku tawarkan. Aku tersenyum, berharap kali ini dia akan membeli. Tanpa banyak bicara, dia mengangkat sebuah rok biru dan bertanya, "Berapa harganya?" 20.000, Bu. Jawabku dengan penuh harapan. Wanita itu melihat rok biru itu, menilai sejenak, lalu mengangguk. "Saya ambil. Terima kasih ya." Aku hampir tak percaya. Itu pertama kalinya seseorang benar-benar membeli pakaian dari emperan toko kecilku. 20.000. Itu bukan hanya sekadar uang. Itu adalah tanda bahwa usaha ini mulai membuahkan hasil. Hatiku melonjak, dan aku merasa seolah-olah dunia terbuka untukku. Aku mengemas rok itu dengan hati-hati, mengucapkan terima kasih dengan senyum lebar. Saat wanita itu pergi, aku menatap tumpukan pakaian yang masih ada, dengan rasa bangga yang sulit digambarkan. Ini bukan hanya tentang menjual pakaian bekas. Ini adalah tentang impian, tentang perjuangan yang tak pernah padam, meski kadang terasa berat, tentang harapan yang perlahan mulai tumbuh, satu langkah demi satu langkah. Setelah itu, aku duduk di emperan, menatap langit yang mulai gelap, sambil menyesap teh manis yang Bu Sumarni bawa. Aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin aku bukan orang hebat seperti yang dia katakan, tetapi aku sedang berusaha menjadi orang yang cukup kuat untuk Rafka. Itu sudah lebih dari cukup. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendirian. Dengan semangat ini, dengan tekad yang semakin besar, aku akan terus berjuang. Untuk diriku, dan untuk masa depan anakku. Keberhasilan kecilku itu seolah-olah membuatku semakin dekat dengan harapan. Tapi tak ada yang mudah dalam hidup ini. Setiap langkah yang kutempuh, seolah selalu ada rintangan baru yang datang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Malam itu, setelah aku menutup kios kecilku di emperan toko kosong dan pulang ke warung Bu Sumarni, aku merasa lelah, tapi juga puas. Rafka tertidur di pelukanku, dan aku merenung tentang betapa jauh aku telah melangkah. Toko kecil itu mungkin bukan tempat yang megah, tapi itu adalah tanda bahwa aku berjuang. Tapi dunia ini seringkali kejam, dan aku tahu, aku tak akan dibiarkan begitu saja. Keesokan paginya, ketika aku tiba di emperan toko, aku terkejut. Kiosku yang sederhana itu, yang kutata rapi dengan pakaian-pakaian bekas hasil perjuanganku, kini terlihat porak-poranda. Kardus-kardus tempat pakaian itu kutata dengan hati-hati, kini basah kuyup. Bau tak sedap menyengat. Air comberan. Itulah yang ada di sana. Air comberan yang sengaja disiram ke atas barang-barang jualanku. Aku hampir tak bisa menahan air mataku. Seluruh pakaian yang kutata dengan penuh usaha kini terlihat kotor dan rusak. Rasanya seperti tubuhku terhantam. Seakan tak ada kekuatan yang tersisa. Aku ingin berteriak, ingin marah, tetapi yang datang justru tangis. Aku berlutut, memeluk kardus basah itu,
yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Perjuanganku rasanya hancur dalam semalam. Apa yang harus aku lakukan, Bu Sumarni? Aku berkata pada dirinya, yang datang saat mendengar tangisku. Mengapa mereka begitu kejam? Apa salahku? Bu Sumarni berdiri di sampingku, memandang baju-baju yang rusak itu. Ia tak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya mengelus bahuku dengan lembut. Lalu, ia berkata dengan suara yang penuh ketegasan, "Anakku, jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Dunia ini memang penuh rintangan, tapi kamu lebih kuat dari itu." Aku mengusap air mata yang mengalir, menguatkan hatiku. Aku tak akan menyerah, Bu. Aku tak bisa. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan hati yang berat, aku mulai membersihkan air comberan yang merusak daganganku. Air mata masih mengalir, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa aku tak bisa menyerah. Aku harus bangkit. Aku harus bertahan. Aku menata pakaian-pakaian yang masih bisa diselamatkan, mengeringkan kardus, dan menatanya kembali. Namun, saat aku sedang sibuk mengeringkan pakaian-pakaian itu, aku mendengar suara ribut dari arah ujung jalan. Beberapa orang mulai berkumpul. Ternyata, aku bukan hanya menghadapi gangguan dari satu orang. Beberapa orang mulai mengejek. Ada yang tertawa melihat keadaan kiosku yang porak-poranda, dan bahkan ada yang berbisik dengan suara sinis. Pernah dengar cerita tentang perempuan yang gak tahu diri? Bikin malu saja. Rasa sakit itu datang lagi, mengiris hatiku. Semua pengorbananku dipandang sebelah mata. Semua kerja keras yang kulakukan, seolah tak dihargai. Aku ingin lari, ingin menutup wajahku. Tetapi aku tahu itu hanya akan membuat mereka menang. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menatap wajah mereka yang mengejek dengan bibir terkatup rapat. Dan tanpa berkata apa-apa, aku kembali fokus. Aku kembali memungut pakaian-pakaian yang masih bisa diselamatkan. Aku menjahit ulang rok yang robek, mencuci baju-baju yang bisa dicuci, dan membersihkan kardus-kardus yang basah. Tak peduli berapa kali aku harus mengulanginya. Tak peduli seberapa berat beban yang harus kutanggung. Aku harus bertahan. Untuk Rafka. Untuk diriku sendiri. Di tengah kesibukan itu, Bu Sumarni datang lagi dengan segelas teh manis di tangan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya duduk di sampingku, menunggu aku menyelesaikan pekerjaanku. Tiba-tiba, ia berkata dengan tenang, "Mereka akan terus mencoba menghancurkanmu, Nak. Tapi kamu harus terus maju. Kamu lebih kuat dari mereka. Jangan biarkan mereka menilai dirimu hanya dari apa yang mereka lihat di luar." Aku mengangguk pelan, merasa bahwa kata-kata itu kembali memberi kekuatan padaku. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar tahu apa yang kita hadapi. Dan mungkin, tak ada yang benar-benar peduli. Tapi aku tahu satu hal, aku punya Rafka, dan aku tak akan membiarkannya tumbuh tanpa ibu yang penuh kasih sayang dan semangat. Aku akan berjuang hingga titik darah penghabisan, jika itu yang diperlukan. Dengan hati yang lebih tegar, aku terus bekerja, merapikan kios kecilku, dan mulai menjahit pakaian-pakaian yang akan kubawa ke pasar. Kali ini, aku akan lebih berhati-hati. Aku akan mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang. Mereka boleh mencoba menghancurkanku, tapi aku tak akan pernah menyerah. Aku akan terus berjalan. Karena aku tahu, di balik segala cobaan ini, ada harapan yang lebih besar. Dan aku akan meraihnya, apapun yang terjadi. Hari itu langit terlihat cerah, namun aku merasa seperti terperangkap dalam badai. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri, aku merasa inilah waktunya untuk membawa produk-produkku ke pasar yang lebih besar, lebih luas. Aku harus mencapainya. Harus menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar perempuan dengan kios kecil di emperan toko kosong.
Dengan penuh semangat, aku membawa beberapa pakaian yang sudah kutata rapi, berharap kali ini akan ada yang melihat dan membeli. Aku pergi ke beberapa butik kecil di pusat kota yang aku kenal. Langkahku mantap, meski di dalam hati ada kegugupan yang tak bisa kuhilangkan. Aku tahu, ini bukan perkara mudah. Butik pertama yang kutuju adalah milik seorang perempuan berusia paruh baya, pemilik butik kecil yang ramai dengan pengunjung. Aku mengangkat tas jinjing yang berisi pakaian bekas yang sudah kubersihkan dan setrika rapi. Lalu dengan senyum lemah, aku menyapa. "Selamat pagi, Bu. Saya membawa beberapa pakaian bekas berkualitas yang mungkin bisa Ibu jual di butik ini. Baju-baju ini sudah saya cuci, setrika, dan perbaiki. Mungkin bisa menambah pilihan di sini," kataku dengan penuh harapan. Wanita itu menatapku dari ujung kaki hingga kepala, seolah-olah mengukur setiap inci dari keberadaanku. Kemudian, dengan nada datar yang membuat hatiku bergetar, ia berkata, "Kamu pikir kami mau jualan barang bekas kampungan begini? Butik ini bukan tempat untuk barang sisa seperti itu. Jangan ganggu kami, ya." Hatiku seperti dipukul keras. Kata-kata itu seolah merobek apa yang telah kubangun dengan susah payah. Aku berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Dengan cepat, aku menundukkan kepala dan berjalan keluar dari butik itu, tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahku terasa berat, seakan dunia mengarahkanku untuk menyerah. Aku mengunjungi beberapa butik lain, berharap hasilnya akan berbeda. Tapi kenyataannya sama, penolakan demi penolakan. Setiap pintu yang kutok tertutup rapat, seolah memberi tanda bahwa aku tak akan pernah diterima di dunia yang lebih besar ini. Beberapa pemilik butik bahkan menatapku dengan jijik, menganggap produk yang kubawa tak lebih dari sampah. Aku kembali pulang dengan rasa hampa, membawa barang-barang yang tak ada yang tertarik. Di perjalanan pulang, hatiku terasa seperti tertekan batu besar. Berapa kali aku harus ditolak sebelum aku bisa diterima? Apakah aku hanya akan menjadi perempuan yang membawa barang bekas? Tak lebih dari seorang pengemis yang berharap belas kasihan? Setiba di warung Bu Sumarni, aku duduk di pojokan, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku terasa kosong. Rafka terbaring di atas kasur kecil. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak pucat dan lesu. Nafasnya terdengar berat, dan tubuh kecilnya terasa sangat panas. Aku buru-buru mendekatinya, merasakan keringat dingin mengalir di dahiku. Dia demam, sangat tinggi. Tangannya yang kecil menggenggam erat jari-jariku, seolah mencari kenyamanan dalam sakitnya. Aku menangis, menatap wajah Rafka yang lemah. Tidak, aku tidak boleh menyerah sekarang. Aku harus tetap kuat. Aku harus bisa memberi yang terbaik untuknya, apapun yang terjadi. Air mata mengalir deras di pipiku. "Rafka, maafkan ibu. Ibu sudah berusaha. Tapi kalau ibu menyerah, kita tidak akan bisa apa-apa, kan?" Bisikku dengan suara tercekat. "Kamu harus sehat, Nak. Ibu akan terus berjuang. Ibu janji, kita akan punya hidup yang lebih baik." Aku tahu, saat itu, aku tak boleh menyerah. Rafka membutuhkan aku. Aku tak bisa membiarkan penolakan dan kegagalan membuatku mundur. Aku harus berjuang, meski langkah terasa semakin berat. Meski rasa sakit dan kegagalan datang bertubi-tubi. Aku harus bangkit. Karena aku tak punya pilihan lain. Untuk Rafka, untuk masa depan kami, aku harus melangkah lagi. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang patah, aku menatap Rafka dengan tekad yang lebih kuat. Malam itu, aku menggenggam harapan yang mulai suram, dan mengingatkan diriku sendiri, bahwa perjuangan ini belum berakhir. Aku akan terus berusaha, apapun yang terjadi. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kegagalan hanya sementara,
Tapi semangat juang yang kuat bisa mengalahkan segala rintangan. Dan aku akan terus berjuang. Aku tahu, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Penolakan yang kuterima tidak bisa menjadi penghalang. Rafka, anak kecil yang aku peluk tiap malam, yang selalu menjadi sumber semangat dan air mata, tak akan pernah tahu betapa besar impianku untuk memberinya kehidupan yang layak. Aku harus berjuang lebih keras. Tak ada pilihan lain. Sejak malam itu, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku tak bisa lagi mengandalkan pintu-pintu butik yang tertutup rapat atau pasar yang penuh dengan penghakiman. Aku harus berinovasi. Aku harus mencari cara baru untuk menjual, untuk mengubah nasib kami. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Bukan sekarang. Aku mengganti nama usahaku menjadi Rafka Wea. Itu bukan sekadar nama. Itu adalah simbol perjuangan. Semangat yang aku yakini tak akan pernah padam. Nama itu adalah perwujudan dari harapan yang baru. Untukku dan untuk Rafka. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Aku ingin dunia tahu bahwa aku, Rani, bisa melakukan sesuatu yang besar. Meskipun hanya dengan sisa-sisa yang ada. Langkah pertama yang kutempuh adalah belajar. Aku tak punya banyak uang untuk mengikuti kursus atau membeli alat canggih. Tapi aku punya tekad yang kuat. Dan sebuah ponsel pinjaman dari Bu Sumarni yang dulu tak pernah kugunakan dengan serius. Aku mulai belajar online marketing lewat HP itu. Mulai dari mempelajari cara membuat iklan, mengenal platform digital, hingga cara mengelola media sosial. Hari-hariku diisi dengan mencari informasi, menonton tutorial, dan mencoba mempraktekkan apa yang aku pelajari. Seringkali, aku harus meminta bantuan orang lain untuk mengakses internet, atau sekadar bertanya pada Bu Sumarni tentang hal-hal yang sulit kupahami. Saat aku merasa sedikit lebih percaya diri, aku mulai mendesain logo sederhana untuk Rafka Wear. Itu bukan desain yang rumit atau mewah. Aku hanya menggunakan aplikasi gratis di HP dan mulai menata kata-kata dan gambar dengan sebaik mungkin. Aku tak tahu apakah desain itu akan disukai orang, tapi yang jelas aku merasa bahwa itu adalah langkah yang benar. Setelah itu, aku membuat katalog digital, sebuah galeri sederhana yang berisi foto-foto baju bekas yang sudah kubersihkan, dijahit ulang, dan dirapikan. Aku menggunakan semua teknik yang kupelajari, pencahayaan yang baik, angle foto yang menarik, dan deskripsi produk yang jelas. Setiap baju yang kubuat, aku pastikan untuk memberi cerita tentang bagaimana aku memperbaikinya, memberi nilai lebih pada setiap jahitan yang kulakukan. Karena ini bukan hanya soal barang, tapi juga tentang perjuangan dan semangat yang terkandung di dalamnya. Lalu aku mulai mengunggah katalog itu ke berbagai grup Facebook, ke akun Instagram yang kubuat hanya untuk usahaku. Aku menawarkan harga yang sangat bersahabat, jauh lebih murah dari butik-butik besar, dengan kualitas yang tak kalah. Aku berharap, mungkin, ada yang tertarik. Dan kemudian, sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi. Pesanan pertama datang dari luar kota. Aku tidak bisa menahan senyum ketika melihat pemberitahuan itu di layar HP. Satu pesanan. Aku tak tahu harus berkata apa. Hanya terharu. Itu adalah bukti bahwa ada orang yang percaya dengan apa yang aku tawarkan. Lalu, pesanan itu berlanjut. 2, 3, 5. Pesanan-pesanan itu datang satu persatu, membuatku merasa seolah-olah dunia memberikan kesempatan lagi padaku. Pelan-pelan, aku mulai merasakan api semangat yang membara kembali. Tidak hanya itu, beberapa pelanggan mulai memberikan ulasan positif. Mereka memuji kualitas barang dan pelayanan yang aku berikan. Itu adalah angin segar setelah berbulan-bulan merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Setiap pesan, setiap ucapan terima kasih, semakin menguatkan tekadku untuk terus melangkah. Saat malam datang, aku duduk dengan Rafka di sampingku,
memandang layar ponsel dengan rasa bangga. Aku tidak hanya menjual baju bekas. Aku menjual harapan. Aku menjual perjuangan. Dan yang lebih penting, aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar, dengan usaha dan ketulusan hati. Rafka, lihat, ini semua untukmu. Kita akan berhasil. Nak, kita akan punya hidup yang lebih baik. Bisikku pelan, sambil mengelus rambutnya yang lembut. Malam itu, saat aku menatap bintang-bintang di langit yang gelap, aku merasa sesuatu yang luar biasa. Rangkaian penolakan dan kegagalan yang sebelumnya terasa sangat berat, kini mulai terbayar dengan hasil yang lebih manis. Api semangatku yang sempat padam kini kembali menyala dengan lebih terang. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena, tak ada yang bisa menghentikan api semangat yang sudah menyala. Dan aku akan terus berjuang, bulan itu terasa seperti mimpi. Setiap pesanan yang masuk, setiap transfer yang kuterima, seperti tetes-tetes air di tengah kemarau panjang. Aku menghitung penghasilanku berulang kali, memastikan tidak salah lihat. 1 juta rupiah. Untuk sebagian orang, mungkin itu recehan. Tapi untukku, untuk seorang perempuan yang pernah tidur di lantai warung dengan perut kosong dan hati hancur, itu adalah keajaiban. Aku menatap angka-angka di layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Rafka sedang tertidur, napasnya lembut. Pipinya yang bulat masih menyimpan bekas sisa air susu. Aku mendekapnya erat. Kita berhasil, nak, kita benar-benar bisa. Bisikku, air mataku jatuh mengenai dahinya. Pagi harinya, dengan uang yang kupeluk erat seperti harta karun, aku berjalan menuju pasar. Langkahku ringan meski masih berdebu dan penuh peluh. Aku membeli 1 setel baju baru untuk Rafka. Kaos bergambar dinosaurus dan celana pendek biru laut. Warnanya cerah seperti harapan yang kini mulai tumbuh dalam hidup kami. Tapi aku belum selesai. Aku mampir ke toko sederhana dan membeli 1 set kerudung bermotif bunga untuk Bu Sumarni. Bukan barang mahal, tapi kuharap cukup untuk menyampaikan rasa terima kasihku yang tak bisa diukur. Siang itu, aku pulang dengan 2 kantong plastik kecil, tapi hati yang besar. Saat tiba di rumah kecil kami, Bu Sumarni sedang duduk di tikarnya, mengipas bara api di tungku tua. "Bu," sapaku pelan. Ia menoleh. Wajah keriputnya langsung tersenyum begitu melihatku. "Ada apa, nak?" Aku duduk di sampingnya, meletakkan kantong plastik di pangkuannya. "Ini, buat ibu. Hadiah kecil dari Om Z pertama Rafka Wear." Ia membuka kantong itu perlahan. Saat melihat isi di dalamnya, kerudung warna pastel dengan motif bunga-bunga kecil, tangannya gemetar, bibirnya bergetar, lalu matanya berkaca-kaca. "Kamu anak hebat," katanya sambil memelukku erat. Suaranya serak. "Aku tahu dari awal kamu gak akan nyerah." Tangannya menggenggamku kuat, seperti ingin menyalurkan kekuatan yang tersisa di tubuh renta itu padaku. Aku tak kuasa menahan tangis. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal Bayu, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Kebahagiaan yang lahir dari perjuangan, dari rasa syukur, dan dari cinta yang tulus. Sore harinya, aku memakaikan baju baru itu ke Rafka. Ia tertawa kecil, senang sekali melihat dirinya di depan cermin kecil. "Rafka ganteng ya, Bu?" tanyanya polos. Aku tersenyum, menahan tangis. "Iya, sayang, ganteng banget. Kamu anak hebat." Malam itu, saat langit dihiasi bintang, aku menulis di buku catatan bekas yang dulu kubuat untuk mencatat utang. Kini kugunakan untuk mencatat pencapaianku. Om Z pertama, 1 juta rupiah. Saksi bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih. Rafka, terima kasih. Bu Sumarni. Aku tahu perjuangan ini masih panjang. Tapi malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya, aku tak takut besok akan makan apa. Karena aku tahu, aku sedang menanam sesuatu yang akan terus tumbuh. Dan aku tak akan berhenti. Hari itu panas menyengat. Seperti biasa, aku sedang melipat baju-baju dagangan di kios kecilku yang kini tak lagi diemperan. Kini, ada atap dari triplek, rak dari kayu bekas yang dicat ulang, dan papan nama besar bertuliskan, RAFKWR, Second Chance, First Class. Rafka bermain di pojokan kios, menyusun gantungan baju sambil sesekali menyanyi lagu anak-anak. Tawa kecilnya mengiringi aktivitasku, jadi soundtrack paling indah dalam hidupku. Tiba-tiba, bayangan seseorang menutupi cahaya matahari yang menyorot dari depan. Aku mendongak, dan jantungku terasa berhenti berdetak. Bayu, wajah itu, yang dulu kuingat sebagai pria tampan dengan senyum menawan, kini lusuh dan kurus. Matanya cekung, rambutnya berantakan, bajunya kusam. Tidak ada mobil mewah, tidak ada jam tangan mahal. Hanya seorang laki-laki yang tampak tersesat. Rani. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku terdiam. Dunia seolah membeku. Untuk sesaat, aku kembali menjadi perempuan yang ditinggalkan tengah malam dalam hujan deras. Perut membuncit, hati remuk redam. Tapi detik berikutnya, aku sadar, aku bukan perempuan itu lagi. Aku bukan korban. Aku bukan istri yang dibuang. Aku adalah Rani, pendiri RAFKWR, ibu dari anak yang luar biasa. Aku salah, Bayu melanjutkan. Istriku selingkuh. Aku dipecat. Semua hancur. Aku pikir kamu yang menghancurkan hidupku. Tapi ternyata aku sendiri yang menghancurkannya. Aku menatapnya tajam, diam. Lalu melihat Rafka yang masih asyik bermain. Tak menyadari bahwa laki-laki yang berdiri di depanku adalah ayah biologisnya. Bayu mengikuti arah pandangku. Itu, Rafka. Aku mengangguk perlahan. Dia, besar ya, gumamnya. Lalu mencoba tersenyum. Boleh aku bicara dengannya? Aku berdiri, melipat tanganku di dada. Setelah kau suruh aku gugurkan dia? Setelah kau diam saat ibumu mengusirku? Setelah 3 tahun tanpa kabar? Bayu menunduk. Aku sadar aku brengsek. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menarik napas dalam, menahan gejolak amarah yang masih membekas di dada. Bayu, kau tahu apa bedanya kita sekarang? Dia mengangkat wajahnya, bingung. Dulu aku menangis minta cintamu. Sekarang, aku tak butuh itu. Aku tak butuh kamu. Yang kubutuhkan hanya Rafka, dan dia sudah cukup. Dia menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Aku nggak akan larang kamu lihat Rafka. Tapi dia belum tahu siapa kamu. Dan aku nggak akan biarkan kamu datang lalu pergi sesuka hati seperti dulu. Bayu mengangguk pelan. Tampak kalah. Aku mengerti, katanya lirih. Aku cuma mau bilang, kamu hebat, Rani. Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku kira. Aku tersenyum tipis. Sayangnya, kamu tahu itu saat semuanya sudah terlambat. Bayu menatapku sejenak, lalu berbalik pergi. Langkahnya gontai. Saat itu aku tak merasa puas, tak merasa menang. Karena ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan, tanpa kata-kata, bahwa aku bisa berdiri sendiri. Bu, siapa itu tadi? Tanya Rafka polos, menghampiriku sambil menyerahkan gantungan baju. Aku tersenyum, menyeka air mata yang hampir jatuh. Hanya orang dari masa lalu. Nak,
Yang sekarang kita fokus sama masa depan, ya. Dan aku tahu, masa depan kami baru saja dimulai. Tanpa Bayu, tanpa luka lama. Hanya ada aku, Rafka, dan mimpi yang kini tak lagi mustahil. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bayu kembali. Kali ini, ia tampil sedikit lebih rapi. Kemeja yang disetrika, sepatu yang walau usang namun bersih. Ia datang membawa map coklat dan secangkir kopi sachet dari warung seberang. "Aku tahu kamu pasti sibuk," katanya saat duduk di bangku plastik dekat kios. "Tapi, boleh aku bicara sebentar? Aku sedang melipat paket untuk pengiriman. Orderan sedang naik karena aku baru saja berkolaborasi dengan selebgram lokal. Tapi ada rasa penasaran yang menggantung. Jadi aku mengangguk perlahan. Cepat, aku nggak punya banyak waktu." Bayu mengeluarkan beberapa lembar proposal dari mapnya. Ada logo yang tampaknya ia desain sendiri. Konsep bisnis, rencana promosi, hitungan omzet, semuanya ditata rapi. Ia menjelaskan dengan semangat. "Seperti dulu saat pertama kali ia merayu cintaku. Kita bisa buat lini baru di bawah Rafka Wear," katanya. "Fashion khusus pria, Bea Style. Modal awal dari aku. Kamu tinggal kelola distribusi dan promosi, karena kamu yang ngerti pasar." Aku menatapnya lama. Ide itu tidak buruk, bahkan cukup menjanjikan. Bayu punya jaringan lama di kalangan perkantoran, dan aku sekarang sudah punya audiens loyal di media sosial. Dan untuk sepersekian detik, aku tergoda. Aku tergoda membayangkan gerai baru, ekspansi, promosi besar-besaran. Aku tergoda membayangkan keuntungan lebih banyak, pelanggan lebih luas, bahkan kemungkinan membawa Rafka Wear ke pusat perbelanjaan kota. Namun, dalam benak, wajah Bayu yang dulu kembali muncul. Wajah dingin yang berkata, "Kalau kamu cinta aku, gugurkan anak ini." Dan wajah Bu Sumarni, yang memelukku saat aku menangis tanpa sehelai uang pun. Aku melihat tangan Bayu yang kini menulis angka-angka di proposal. Tangan yang dulu tak pernah mengelus perutku saat aku hamil. Suaranya kini lembut, tapi dulu penuh penolakan. "Aku mengerti kamu marah," katanya tiba-tiba, seperti membaca pikiranku. "Tapi ini bukan tentang kita. Ini bisnis. Kesempatan. Kita bisa mulai dari nol, bersama." Aku mengangkat wajah, menatap matanya lurus-lurus. "Bayu," ucapku pelan tapi tegas. "Aku sudah mulai dari nol. Tanpa kamu, aku sudah jatuh sedalam-dalamnya, dan naik lagi dengan tanganku sendiri. Aku nggak butuh kamu untuk bangkit, dan aku juga nggak butuh kamu untuk berkembang." Ia terlihat terpukul. "Tapi aku belum selesai. Aku sudah punya partner bisnis," lanjutku, sambil menunjukkan tangan kanan yang dulu penuh luka karena mencuci baju orang lain. "Partner paling setia, diriku sendiri." Bayu menutup mapnya perlahan. Diam. Untuk pertama kalinya, ia menatapku seperti seorang pria yang benar-benar sadar bahwa ia kehilangan sesuatu yang takkan pernah bisa dimiliki kembali. "Aku mengerti," katanya pelan. "Kalau suatu saat berubah pikiran." Aku menyela cepat. "Aku tidak akan." Ia menunduk, lalu bangkit berdiri. "Kalau begitu, semoga sukses, Rani." Aku hanya mengangguk. Dan kali ini, saat ia melangkah pergi, aku tak menoleh. Aku tak merasa kehilangan. Justru, aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Karena aku tahu, masa laluku boleh datang mengetuk, tapi masa depanku, aku yang pegang kuncinya. Suatu sore yang teduh, saat matahari mulai turun perlahan dan kiosku masih ramai oleh ibu-ibu yang mencari baju murah tapi berkualitas, datanglah Pak Hadi. Lelaki itu seperti biasa,
Datang sambil membawa kantong plastik berisi jajanan pasar dan satu kotak kecil susu UHT untuk Rafka. "Ini, buat jagoan kecil," katanya sambil tersenyum pada Rafka yang langsung menyambutnya dengan pelukan malu-malu. Anak itu memang cepat dekat dengan Pak Hadi. Mungkin karena tiap kali datang, ia selalu sempatkan duduk dan bermain, bukan sekadar belanja. Pak Hadi bukan lelaki muda. Usianya sekitar 40, duda tanpa anak, punya toko alat tulis tak jauh dari kiosku. Penampilannya selalu rapi dan tenang, dengan senyum yang tak pernah memaksa. Ia pernah bilang, istrinya meninggal karena kecelakaan 7 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup sendiri, tenang dan sederhana. Awalnya aku pikir ia hanya pelanggan biasa, tapi perlakuannya tak biasa. Ia tak pernah sekalipun menanyakan masa laluku, tak pernah menyudutkanku seperti orang-orang di pasar yang bisik-bisik soal janda muda cantik. Ia hanya datang, membantu memasang banner, memberi tumpangan pulang saat hujan, dan sesekali diam-diam menyelipkan biskuit ke kantong Rafka. Dan suatu malam, saat kios sepi, ia berkata pelan, "Rani, aku tahu kamu perempuan yang kuat. Tapi bahkan perempuan sekuat apapun butuh tempat bersandar." Aku tersentak. "Pak Hadi, saya..." Ia mengangkat tangannya, menghentikanku. "Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku tahu, luka kamu belum benar-benar sembuh. Dan aku nggak ingin jadi laki-laki yang datang hanya untuk menyembuhkan luka. Aku ingin jadi laki-laki yang menghargai keberanianmu merawat luka itu sendiri." Hatiku bergetar, tapi juga takut. Aku menunduk, memainkan ujung kerudungku yang sudah mulai pudar warnanya. "Rafka, dia segalanya buat saya, Pak. Cinta, bukan prioritas saya sekarang." Pak Hadi tersenyum, bukan senyum kecewa, tapi senyum yang hangat. "Kalau kamu hanya ingin jadi ibu yang hebat, itu juga alasan aku mencintaimu." Air mata nyaris jatuh, tapi aku tahan. Sudah terlalu sering aku menangis karena cinta. Kali ini, aku ingin belajar percaya, pelan-pelan. Aku nggak akan buru-buru, Rani. Tapi pintu hatiku selalu terbuka. Bukan buat masa lalumu, tapi buat masa depan yang mungkin bisa kita bangun bareng. Dan ia pergi sore itu, meninggalkan jejak yang tak memaksa, tapi membekas. Aku duduk memeluk Rafka yang mulai mengantuk, lalu berbisik, "Mungkin suatu hari, Nak, mungkin." Gedung itu dingin. Lampu sorot menyorot panggung kecil yang didekorasi dengan backdrop bertuliskan, "Seminar Perempuan Mandiri, dari Luka Jadi Karya." Aku berdiri di belakang panggung, tangan sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena tak percaya. Ini nyata. Dulu aku ditendang seperti sampah, diusir malam-malam saat hujan menghantam bumi tanpa ampun. Aku berjalan dengan perut hamil dan kaki gemetar, berharap ada satu pintu yang terbuka. Hari ini, aku berdiri memakai blazer hitam sederhana, kerudung lembut yang dulu tak mampu kubeli. Di dadaku tersemat name tag, Rani Nurhaliza, founder Rafka Wear. Panitia memanggilku. Sekarang, mari kita sambut Ibu Rani, seorang ibu tunggal, pejuang kehidupan, sekaligus inspirasi bagi kita semua. Tepuk tangan menggema. Aku melangkah pelan ke atas panggung, menatap wajah-wajah perempuan dari berbagai usia. Sebagian membawa bayi, sebagian datang dengan anak kecil, sebagian lagi datang sendiri, mungkin seperti aku, dulu. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani. 3 tahun lalu, saya hidup dari sisa makanan warung dan minum air gula karena tak mampu beli beras. Saya tidur di lantai, menyusui anak saya dalam kondisi tubuh yang hampir pingsan. Saya dicaci, dihina,
Dituduh menjerat pria kaya hanya karena saya perempuan miskin yang hamil. Wajah-wajah di depanku mulai berubah. Mata berkaca-kaca. Beberapa bahkan mulai menyeka air mata. Tapi hari ini, saya berdiri di sini dengan bisnis kecil bernama Rafka Wear. Dimulai dari menjual rok robek seharga 15.000. Kini, alhamdulillah, saya bisa menggaji 12 ibu rumah tangga untuk bantu produksi. Aku mengangkat dagu. Jangan pernah izinkan masa lalu menentukan masa depanmu. Luka itu memang menyakitkan. Tapi dari sanalah aku belajar berjalan tanpa dituntun, berlari tanpa disemangati, dan berdiri tanpa disokong siapapun. Seorang ibu di baris depan mulai menangis. Aku menatapnya lembut. Lalu lanjut bicara. Kita perempuan bukanlah sosok lemah. Kita tidak butuh dikasihani. Kita butuh kesempatan. Dan jika tak ada yang memberikannya, ciptakan sendiri. Bangun sendiri. Percaya pada diri sendiri. Aku mengakhiri dengan senyum. Senyum yang dulu hilang di tengah malam hujan, kini tumbuh di panggung kehormatan. Tepuk tangan meledak. Para peserta berdiri. Beberapa maju ke depan memelukku, berbisik. Terima kasih. Sekarang saya tahu, saya juga bisa. Dan di tengah kerumunan, aku melihatnya. Bu Sumarni, duduk tenang dengan mata berkaca. Aku turun dari panggung, memeluknya erat. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah hilang. Tapi Bu Sumarni hanya membalas pelan. Kalau bukan karena hatimu yang kuat, aku tak bisa apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya, aku bukan lagi perempuan yang dulu diusir dan dihina. Aku adalah Rani. Seorang ibu. Seorang pejuang. Seorang perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih untuk bangkit dan membangun takdirnya sendiri. Sore itu, langit jingga seperti melukis kenangan di dadaku. Rafka duduk di pangkuanku, di depan kios kecil kami yang kini sudah berubah menjadi toko mungil dengan etalase kaca. Ia memainkan jari-jarinya di lenganku, sambil menatap jalanan dengan mata polos khas anak 5 tahun. Lalu, tiba-tiba ia bertanya dengan suara yang begitu tenang tapi menghantam jantungku seperti badai. "Mama, kenapa aku cuma punya satu orang tua?" Aku membeku. Pertanyaan yang selama ini kutakutkan akhirnya keluar dari mulut mungilnya. Dunia seperti berhenti berputar selama beberapa detik. Aku hanya bisa menatap matanya. Mata yang mirip sekali dengan seseorang yang dulu menolak keberadaannya. Ayah teman-temanku jemput mereka pakai motor. Lanjutnya. Tapi aku cuma sama mama. Tanganku refleks memeluknya erat. Nafasku bergetar. Bibirku terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Aku harus kuat. Aku harus tenang. Ini bukan tentang Bayu. Ini tentang Rafka. Tentang bagaimana hatinya akan kubentuk agar tidak luka seperti dulu hatiku pernah robek. Aku menatap matanya dan menjawab lirih, tapi penuh keyakinan. Karena satu orang tua ini, sayang, cukup untuk mencintaimu sepenuh dunia. Ia diam, lalu menyandarkan kepalanya di dadaku. Tapi mama capek ya? Aku tersenyum, menahan air mata yang mulai memanas di pelupuk. Capek itu kalau mama berhenti sayang sama Rafka. Tapi selama mama lihat kamu senyum, rasa capek itu hilang kayak sulap. Ia tertawa kecil, tawa yang menghapus duka. Kalau aku besar, aku bakal jagain mama, ya. Aku mengangguk, dan mama bakal tetap jagain kamu, meskipun kamu udah jadi besar dan kuat. Langit mulai gelap, angin berembus lembut, menyisir rambutku yang kusut karena hari yang panjang. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak melahirkan Rafka, hatiku tak terasa sesak saat bicara tentang masa lalu. Aku tak perlu menjelaskan tentang ayahnya hari ini. Karena hari ini, Rafka hanya butuh satu hal,
kepastian bahwa ia dicintai. Dan aku memberikannya tanpa ragu. Aku menciumnya di kening dan berbisik di telinganya. Mama nggak pernah menyesal punya kamu. Kamu bukan beban. Kamu anugerah. Malaikat mama yang paling kuat. Dan di balik senja itu, aku tahu, luka masa lalu mungkin tak pernah hilang, tapi cinta yang tumbuh darinya bisa menyembuhkan apapun. Termasuk rasa kehilangan. Hari itu, langit begitu cerah seolah tahu aku akan menyaksikan momen yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam doa-doa lirih di tengah malam. Aku duduk di bangku paling belakang aula sekolah, mengenakan jilbab biru tua dan blus sederhana. Jemariku menggenggam kuat ponsel tua yang siap merekam segalanya. Di depan sana, panggung kecil berdiri anggun dengan spanduk bertuliskan, Lomba Pidato Anak Nasional. Generasi tangguh masa depan. Di antara para peserta dengan seragam rapi, berdirilah Rafka, anak laki-laki mungil yang dulu kuperjuangkan sendirian dalam perut, dalam hujan, dalam lapar dan cacian. Kini dia berdiri dengan jas kecil yang sedikit kebesaran, membawa selembar kertas lusuh yang ia tulis sendiri, dengan huruf-huruf miring khas anak kelas 2 SD. Namanya dipanggil. Peserta nomor 12, Rafka Nurhaliza. Tepuk tangan menggema. Aku menahan napas saat ia naik ke podium. Kakinya gemetar sedikit, tapi wajahnya penuh percaya diri. Matanya mencari ke arahku. Dan saat pandangan kami bertemu, ia tersenyum. Lalu ia mulai bicara, suaranya lantang, tak seperti anak-anak seusianya. Nama saya Rafka. Saya ingin bicara tentang ibu saya, pahlawan saya. Ruangan mendadak hening. Ibu saya adalah orang terkuat di dunia. Dia membesarkan saya sendirian. Dia bangun pagi-pagi untuk jualan. Dia pulang malam dengan keringat dan senyum. Waktu saya sakit, dia peluk saya sambil menangis. Tapi dia nggak pernah bilang capek. Saya ingin jadi kuat seperti Mama, karena Mama tidak pernah menyerah. Aku tak bisa menahan air mata. Tangisku pecah, tapi bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis bahagia, tangis yang membawa seluruh luka, kelelahan, dan air mata masa lalu menjadi sesuatu yang indah. Para juri saling menatap. Beberapa dari mereka pun terlihat menyeka sudut mata. Dan saat nama Rafka diumumkan sebagai juara pertama, aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Suara-suara di sekitarku mengabur. Yang tersisa hanyalah suara kecil itu, yang berkata dari atas panggung, "Mama, ini buat Mama." Rafka turun dengan piala di tangannya. Ia lari ke arahku, dan aku memeluknya seerat-eratnya. "Maaf ya, Ma. Pidatonya bikin Mama nangis." Aku tertawa dalam tangis. Itu bukan tangis sedih, sayang. Itu tangis kemenangan. Di momen itu aku tahu, semua malam yang kulalui dengan perut kosong, semua hinaan, semua air mata, semua rasa takut dan sakit semuanya terbayar lunas. Bukan dengan uang, tapi dengan satu kalimat sederhana dari anakku sendiri. Mama tidak pernah menyerah. Dan itu cukup untuk menjadikanku perempuan paling kaya di dunia. Dulu aku adalah gadis kampung biasa, yang dianggap tak pantas mencintai pria dari keluarga terpandang. Ibu mertuaku mengusirku, suamiku menyuruhku menggugurkan anak kami, dan masyarakat menatapku seolah aku najis. Aku pernah berjalan di tengah hujan dengan perut membuncit, tanpa tujuan, tanpa harapan. Aku pernah tidur di lantai warung, makan dari sisa dagangan, dan menyusui anakku dalam kondisi tubuh yang nyaris roboh. Pernah kutangisi nasibku hingga mataku bengkak, bukan karena lemah, tapi karena ingin bertahan. Tapi semua itu bukan akhirku. Kini aku berdiri sebagai Rani yang berbeda. Rani yang membesarkan anak lelaki hebat sendirian. Rani yang memulai dari baju bekas, dari kardus-kardus empran,
dari sisa-sisa kain dan impian. Rani yang jatuh 1000 kali dan bangkit 1001 kali. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pejuang, ibu tunggal, pebisnis, pembicara seminar, pendiri Rafkawear, brand lokal yang lahir dari luka dan tumbuh dari harapan. Aku bukan lagi perempuan yang kalian hina dulu di pasar, yang kalian sebut pengemis dan penjebak. Hari ini, jika kalian mencari aku di jalan yang sama tempat dulu aku menangis, kalian tak akan menemukannya. Karena aku sekarang berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Kepada kalian yang dulu menganggapku hina, lihatlah, aku berdiri di atas panggung keberhasilan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa jadi sayap. Dan kepada setiap wanita yang pernah merasa hancur seperti aku, ingatlah ini, kalian bukan lemah. Kalian sedang dipahat jadi luar biasa. Aku, Rani, bukan lagi korban. Aku adalah bukti bahwa cinta kepada anak, harapan, dan keyakinan pada diri sendiri bisa mengubah air mata menjadi mahkota.